Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya adalah Yuli Sahara, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangka Barat yang bertugas di SMP Negeri 4 Pari 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 2.2 yaitu koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pada tugas koneksi 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional memiliki dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang termasuk ke dalam kesadaran diri. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang itu kesadaran diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang termasuk ke dalam kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yang termasuk ke dalam keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab yang termasuk ke dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Simpulan yang kedua yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti, yang luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari pada modul ini, yang pertama yaitu pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan yang kedua yaitu pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Kaitan yang ketiga yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Kaitan yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kaitan yang terakhir adalah seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologi sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain.
memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dari modul ini adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe and process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga yang saya pelajari dari modul ini adalah menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik, mengajar guru, dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid. Saya akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara efektif, dan penutupan yang optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat yang akan saya terapkan adalah melalui penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Saya akan berusaha menjadi teladan bagi warga sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasi kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah tugas antar koneksi pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.